Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Hariana Channel, dan untuk video kali ini kita bahas BitTorrent New atau BitTorrent yang baru ya, BTTC. Jadi buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini. Pastikan kalian selalu riset secara mandiri, dan juga disclaimer guys, video ini hanya sekedar informasi, bukan ajakan untuk investasi guys. Oke, yang pertama kita kutip dari Coin Market Cap, dan untuk harga dari BitTorrent New atau BTTC itu di harga 0,009 rupiah dan mengalami penurunan sekitar 0,54%. Jadi kalau kita lihat dari statistiknya, kapitalisasi pasar dari BitTorrent itu mencapai 9,4 triliun rupiah. Dan untuk volume perdagangan selama 24 jam itu sekitar 106 miliar rupiah, masih mengalami penurunan sekitar 6,66%. Jadi teman-teman semua tetap disclaimer ya, kalau kita lihat dari sirkulasi supply itu hampir 100% ya yang beredar supply dari BitTorrent atau BTTC. Dan di sini BTTC itu kan dulunya BitTorrent atau BTT gitu ya. Jadi setelah diredenominasi dia itu ditambah 1/1000 ya. Jadi yang awalnya 947 miliar itu sekarang menjadi 947 triliun. Jadi semakin banyak supply dari BTT atau BTT New gitu ya. Nah, di sini harganya juga dikurangi ya, harganya diperkecil. Jadi 1/1000. Jadi buat teman-teman semua, awal mula BitTorrent atau BTTC itu diluncurkan itu harganya di 0,03 rupiah. Dan sampai saat ini belum ada pergerakan dan masih mengalami penurunan yang sangat luar biasa, guys. Namun di sini kita bisa lihat untuk charts per 24 jam itu masih mengalami kenaikan ya dalam 24 jam terakhir seperti itu guys. Dan kalau kita lihat dari ultimate high dan ultimate low-nya, bisa kita lihat di sini tampilkan semua. Nah, harga tertinggi pada tahun 2022 Januari tanggal 18 itu sekitar 0,047 rupiah, dan kalau kita lihat dari harga sekarang itu mengalami penurunan sekitar 79,27%. Dan untuk harga terendahnya di 0,00966 rupiah. Dan kalau pencapaian dari harga terendah ke harga saat ini, saat video ini dibuat, BitTorrent mengalami kenaikan sekitar 2,46%. Dan untuk pencapaian ROI saat BTTC itu diluncurkan itu total pengembalian investasinya itu minus 99,47%. Dan di sini kita juga belum tahu dan belum ada jadwal untuk pembakaran dari token BTTC atau BitTorrent New. Nah, di sini akan ada pembakaran atau tidak, kita tunggu aja update selanjutnya, guys. Namun di sini pasar sedang mengalami guncangan yang sangat luar biasa. Setelah si Lunsi itu mengalami dump atau bisa dikatakan nol harga dari Lunsi atau Lunatera ya, atau koin Luna, dulunya koin Luna dan sekarang jadi Lunsi. Nah, di sini kalau kita lihat setelah kejadian Lunsi atau Terra Luna itu yang dump, dan selanjutnya ada kasus lagi dari si FTX yang mengalami krisis likuiditas dan mengakibatkan penurunan yang sangat luar biasa sekali, dan semua market juga hancur guys, dari Bitcoin dan dari Ethereum, Binance. Di sini menurut prediksi dari para ahli kripto itu pada tahun 2023 akan lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Namun kita kembali lagi ke tahun 2021. Di tahun 2021 itu BTC dan Ethereum dan juga Binance itu mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, sementara si Bitcoin itu mencapai sekitar 999 juta, dan itu hampir 1 miliar ya untuk per koin BTC gitu. Dan kalau untuk Ethereum itu kalau tidak salah mencapai sekitar 60 jutaan, dan untuk
Binance itu mencapai 10 jutaan satu koin atau per koinnya gitu. Dan pada saat tahun 2022 itu di tahun 2021 itu dikabarkan akan terjadi season gitu ya atau altcoin gitu. Namun ternyata malah menjadi penurunan yang sangat tajam dan dikabarkan tahun 2023 itu akan lebih buruk gitu guys. Dan saya curiganya nanti kalau misalkan di tahun 2023 terjadinya ngepam yang sangat luar biasa gitu atau kebalikannya dari yang prediksi para ahli kripto yang mungkin mengatakan mereka eh, harus waspada gitu ya, dan teman-teman semua tetap juga disclaimer dan juga diar ya. Dan untuk kabar berita dari BitTorrent atau BTTC kita update di video ini, dan teman-teman semua jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini guys. Oke, di sini kita kutip dari BitTorrent Europe atau Eropa ya, dan Bram Cohen adalah programmer komputer Amerika yang menemukan BitTorrent, sistem distribusi file digital terdesentralisasi yang menjadi inspirasi dari Bitcoin. Satoshi Nakamoto memilih nama Bitcoin dan BTT dan juga BTTC, Web3, Bitcoin dan kripto. Nah, di sini ada foto dari zaman dulu mungkin ya. Waktu si BitTorrent itu masih warna hijau guys. Dan di sini pada tahun 2007 ya. Dan kalau kita lihat di postingan atau komen selanjutnya, di sini pada bulan Februari 2019 perusahaan BitTorrent dibeli oleh Tron Foundation yang baru-baru ini merilis cryptocurrency yang bernama BTT yang akan menggantikan poin rasio yang mudah dipalsukan yang telah digunakan sampai sekarang. Mata uang terjual habis 15 menit setelah mulai dijual. Jadi histori dari BitTorrent itu ternyata lebih duluan ya daripada Bitcoin gitu guys, dan pengembangannya mungkin nggak cepat gitu ya. Dan Tron Foundation itu kan dibangun di jaringan TRC-20 dengan biaya gas yang sangat murah sih kalau menurut saya, dari Tron atau Tron TRX ya. Kalau koinnya TRX dan Tron DAO dan masih banyak yang lainnya. Dan di sini untuk BitTorrent kan telah diredenominasi, dan tujuan redenominasi dari BitTorrent itu akan menjembatani semua jaringan gitu ya, dari Ethereum, dari Binance Smart Chain atau BEP20 dan juga Polygon Matic gitu ya. Jadi tujuan dari redenominasi ini pembuatan blockchain atau BitTorrent chain gitu untuk menjembatani antar jaringan. Jadi kita bisa mentransfer dari BitTorrent itu atau dari BitTorrent chain ke jaringan Ethereum yang kompatibel dengan jaringan Ethereum seperti Polygon dan juga seperti Binance Smart Chain gitu ya. Jadi kita tuh dibuatkan alternatif gitu untuk mempermudah kita mentransfer gitu, memindahkan aset kita gitu ya. Selama ini kan kalau di BitTorrent itu kan menggunakan jaringan Tron dan nggak bisa kita pindahkan aset kita secara langsung di DEX gitu ya. Harus melalui cek seperti bursa kripto atau cryptocurrency dari kayak semacam Binance dan juga KuCoin dan lain-lain gitu. Jadi kita harus menjualnya di situ dan kita baru bisa memindahkan aset kita gitu. Jadi tujuannya ini mempermudah agar kita nggak pusing keliling-keliling gitu ya untuk mentransfer atau memindahkan aset kita gitu guys. Nah, dikutip dari postingan si Justin Sun, dan Hobi Global atau market exchange Hobi telah membebaskan semua biaya penarikan rantai atau pada rantai Tron termasuk USDT, USDD dan USDC, TRX, BTT dan juga GST dan Sun, NFT dan HT. Hobi meminta semua bursa untuk bersama-sama membebaskan USDT pada biaya penarikan Tron dengan melakukan staking dari TRX gitu ya. Jadi
atau dengan biayanya menggunakan TRX gitu ya untuk penarikan gitu. Jadi buat teman-teman semua, kalian wajib untuk mempelajari dari projectnya si Tron Foundation ini guys. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa sekali dari BitTorrent dengan uh, postingan dari si Justin Sun ini akan membuat para investor kembali lagi melirik BitTorrent gitu ya. Tapi di sini saya hanya memberikan informasi dan mudah-mudahan teman-teman semua paham dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin kabar berita dari BitTorrent dan BTTC ya. BitTorrent dan juga BTTC ya dengan pergantian nama atau telah diredenominasi. Jadi untuk harga dari BitTorrent masih berada di bawah dan mungkin ini kesempatan kita untuk memilikinya lebih banyak dari sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan harganya sudah naik, nanti kita juga sudah sedikit kalau kita misalkan mau beli gitu ya. Jadi teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior, video ini hanya sekedar informasi dan bukan ajakan untuk investasi. Pastikan kalian selalu riset secara mandiri guys. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.